Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Fani Atika akan mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Tinjauan Prasarana Jalur Pedestrian di Kawasan Simpang BPKP Lampineng, Kota Banda Aceh. Perkembangan sebuah kota dipengaruhi oleh sistem perancangan kota, salah satunya yaitu sistem ekonomi. Aspek ekonomi juga sangat mempengaruhi perubahan lingkungan fisik. Seiring perkembangan zaman, pada tingkat kegiatan komersial yang tinggi akan berdampak besar pada kawasan perdagangan dan jasa. Keberadaan jalan juga merupakan salah satu perkembangan dari sebuah kota. Tentunya aktivitas perekonomian sebagai kota juga turut terpengaruhi oleh keberadaan sebuah jalan. Jalur pedestrian saat ini dapat berupa trotoar, pavement, sidewalk, pathwalk, plaza, dan mall. Juga jalur pedestrian yang baik harus dapat menampung setiap kegiatan pejalan kaki dengan lancar dan aman. Simpang BPKP kawasan Lampineng, Banda Aceh. Kawasan ini merupakan kawasan komersial. Dari Simpang BPKP Lampineng, masyarakat bisa mengakses ke beberapa tujuan penting, yaitu sekolah, kantor, perumahan, dan juga kampus. Banyak aktivitas yang terjadi pada kawasan ini, terutama aktivitas pada pejalan kaki yang hampir di setiap persimpangan. Untuk perumusan masalahnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan terjadi di Simpang BPKP ini adalah bagaimana pengaruh aktivitas pendukung, khususnya pejalan kaki, terhadap prasarana pedestrian yang ada di kawasan Simpang BPKP. Yang kedua, seberapa besar pengaruh aktivitas terhadap pedestrian di kawasan Simpang BPKP Lampineng. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri adalah mengetahui pengaruh aktivitas pendukung, khususnya pejalan kaki, terhadap prasarana pedestrian. Dan yang kedua, memberi rekomendasi untuk memperbaiki atau menambah prasarana pedestrian di kawasan Simpang BPKP Lampineng. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk pemerintah sebagai informasi dan kajian di dalam permasalahan yang terjadi di Simpang BPKP Lampineng. Hal ini juga dimaksudkan akan terjadi perubahan atau penambahan kawasan tersebut yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan penelitian ini untuk pengembang ilmu pengetahuan sebagai informasi di mana wawasan kepada para pembaca untuk mengetahui permasalahan dan bagaimana cara mengatasinya. Adapun ruang lingkup penelitian berada di Simpang BPKP Lampineng, Kecamatan Olekaring, Kota Banda Aceh. Lingkup penelitian ini untuk melihat pengaruh aktivitas pendukung terhadap pejalan kaki, dan lokasi penelitian ini berada di sepanjang 4 koridor jalan dengan radius masing-masing jalan lebih kurang dari 200 meter dari lingkaran Simpang BPKP. Untuk sistematika penelitian, di bab 1 ada pendahuluan, di bab 2 ada kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Berikut merupakan kerangka pikir penelitian yang telah saya kerjakan pada tugas sebelumnya. Untuk bab 2, teori perancangan kota. Perancangan kota merupakan suatu perpaduan kegiatan antara profesi perencana kota, arsitektur, lanskap, rekayasa sipil, dan transportasi dalam wujud fisik. Perancangan kota lazimnya lebih memperhatikan bentuk fisik kota. Perancangan kota dapat mewujudkan dirinya dalam bentuk nampak depan bangunan, desain sebuah jalan atau sebuah rencana kota, atau dapat dikatakan pula bahwa perancangan kota berkaitan dengan bentuk wilayah perkotaan. Teori perancangan kota dalam aspek perancangan kualitas ruang kota diperlukan sebagai arahan perancangan kawasan. Teori ini lebih menekankan pada integrasi elemen-elemen pembentuk kota. Teori ini lebih menekankan pada integrasi antar bangunan arsitektur dalam kesatuan ruang kota dan integrasi terhadap pengguna atau manusianya. Selanjutnya ada pedestrian. Definisi dari pedestrian adalah pergerakan atau sirkulasi atau perpindahan orang atau manusia dari satu tempat ke tempat lainnya sebagai tujuan dengan berjalan kaki. Jalur pedestrian adalah ruas pejalan kaki baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan atau fasilitas pergantian moda. Jenis-jenis pedestrian. Yang pertama ada jalur pejalan kaki, adalah ruang yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas serta mandiri dan dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman. Selanjutnya ada halte. Halte terletak di sebuah bangunan beratap terletak di median jalan yang digunakan untuk pergantian moda, yaitu dari pejalan kaki ke moda kendaraan umum. Selanjutnya ada rem tepi jalan. Rem merupakan alat bantu yang memudahkan pergerakan di atas penyangga yang lebih rendah. Selanjutnya ada building block yang digunakan sebagai jalur pemandu untuk penyandang disabilitas, khususnya tunanetra. Vegetasi jalur pejalan kaki harus dibuat sedemikian rupa sehingga apabila hujan permukaan tidak licin, tidak terjadi genangan air, serta disarankan untuk dilengkapi dengan vegetasi atau pohon-pohon peneduh. Lalu lampu penerangan. Lampu penerangan dibuat dengan tinggi maksimal 4 meter menggunakan material yang memiliki durabilitas tinggi seperti metal atau beton cetak. Selanjutnya ada tempat duduk. Tempat duduk terletak di ruang bebas jalur pejalan kaki dengan jarak antar tempat duduk yang dilebihi 10 meter.
muter. Terakhir ada pagar pengaman. Pagar pengaman terletak di luar ruang bebas jalur pejalan kaki pada titik tertentu yang memerlukan perlindungan. Fasilitas jalur pedestrian memiliki fasilitas yang dapat mendukung pedestrian dalam melakukan aktivitas dengan aman dan nyaman. Fasilitas jalur pedestrian menurut Rubinstein di tahun 1987 adalah paving, lampu, sign, sculpture, billboard, bangku, tanaman peneduh, tempat istirahat, dan tempat sampan. Fasilitas jalur pedestrian yang baik menurut Departemen Pekerjaan Umum nomor 468 tahun 1998 terdiri dari 1. Perjalan pedestrian terletak di daerah milik jalan, diberi lapisan permukaan, diberi elevasi yang lebih tinggi dari perkerasan jalan dan pada umumnya sejajar dengan lalu lintas kendaraan. Penyeberangan dengan fasilitas-fasilitas yaitu jembatan penyeberangan, zebra cross, pelican cross, dan terowongan. Dan yang ketiga, jalur pelengkap jalur pedestrian yaitu lapak tunggu, marka, rambu lalu lintas, dan bangunan pelengkap. Jalur pedestrian yang baik juga harus memiliki kriteria yang harus dipenuhi guna memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna jalur pedestrian. Sebagai berikut, yang pertama ada mudah dicapai oleh semua pengguna, yang kedua ada lebar yang memadai untuk berjalan, yang ketiga aman, lancar, landscaping, ruang sosial atau social space, dan ruang yang berkualitas atau quality of space. Bentuk-bentuk prasarana pada pedestrian menurut Ching di tahun 2008 memiliki bentuk banyak artinya, Pak. Bisa performa atau tampilan luar suatu benda. Bentuk memiliki batas-batas terluarnya. Aktivitas pendukung juga dapat dikenali sebagai sebuah bentuk. Kesimpulannya, aktivitas pendukung juga dapat dilihat dari tampilan luarnya dan diketahui batas-batasannya. Sebagai tambahan, bentuk-bentuk memiliki sifat visual yang dapat digunakan untuk menganalisa bentuk aktivitas pendukung, yaitu yang pertama ada ukuran atau dimensi fisik, panjang, dan lebar. Dalam kedalaman sebuah bentuk yang menentukan proporsi suatu bentuk dan skala ditentukan melalui ukurannya secara relatif terdapat bentuk-bentuk lain yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua ada warna, sebuah fenomena persepsi cahaya dan visual yang dapat menggambarkan dalam hal persepsi individu terhadap warna, saturasi, dan nuansa. Dan yang ketiga ada tekstur atau susunan. Tekstur menentukan tingkat di mana permukaan sebuah bentuk merefleksikan atau menyerap cahaya secara langsung. Tekstur atau susunan juga merupakan kualitas yang dapat diraba dan dilihat yang diberikan ke permukaan oleh ukuran, bentuk, pengaturan, dan proporsi dengan benar. Selanjutnya ada persyaratan jalur pedestrian. Yang pertama, kebebasan vertikal antara jembatan dan jalan raya 5,0 meter. Yang kedua, tinggi maksimum anak tangga 1,15 meter. Yang ketiga, lebar anak tangga 0,30 meter. Yang keempat, panjang jalur turun minimum 1,50 meter. Yang kelima, lebar landasan tangga dan jalur berjalan minimal 2 meter. Yang keenam, kelandaian maksimum 10%. Dasar penerapan tersebut di atas adalah asumsi kecepatan berjalan sebagai berikut. Pada jalan datar 1,50 meter per detik, pada kemiringan 1,10 meter per detik, dan pada tangga 0,20 meter per detik secara vertikal. Selanjutnya merupakan skema kerangka teori yang mendukung penelitian. Berikut merupakan bab 3 metode penelitian. Yang ada ini tuh penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif menurut Purwanda di tahun 2005. Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti dengan wawancara dan juga observasi. Dasar pemikiran digunakan metode ini adalah penelitian ini untuk mengetahui fakta yang ada dan dalam kondisi yang alamiah, bukan dalam kondisi eksperimen. Lokasi penelitian ini dilakukan di Simpang BPKP Lampineng, Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena Simpang BPKP Lampineng, Kota Banda Aceh memiliki permasalahan pada jalur pedestrian. Gambar 3.2 lokasi pada sore hari dan pada siang hari di lokasi Simpang BPKP Lampineng, Kota Banda Aceh. Lokasi penelitian ini berada di sepanjang pinggir atau koridor jalan dengan radius jalan lebih kurang 15 meter pada Jalan Profesor Ali Hashimi, Jalan Tengku Iskandar, dan Jalan Tengku Palimanyak Makam. Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan untuk penelitian saya memilih lokasi ini yaitu yang pertama, pada kawasan ini terdapat banyak aktivitas kendaraan apalagi di saat pagi dan sore hari. Yang kedua, pada kawasan yang harusnya bisa dibangun pedestrian untuk berjalan kaki tetapi banyak tanaman liar yang berada di bahu jalan. Selanjutnya variabel penelitian. Variabel pada penelitian ini adalah aktivitas pendukung dan kualitas visual, dan mengetahui indikator penelitian yang akan dijadikan kuesioner dan berikut akan dijelaskan dalam tabel. Metode pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Semuanya sudah dijelaskan di dalam tabel yang berisi variabel, indikator, dan keterangan. Data primer yang pertama ada observasi. Yang dilakukan penelitian ini adalah observasi secara langsung.
pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ke lokasi, penelitian dengan mengamati langsung ke lapangan dan memahami data primer yang dilakukan dengan melalui alat perekam gambar untuk mengambil gambar data fisik dan fenomena apa saja yang ada di lokasi penelitian. Yang kedua ada kuesioner. Untuk bentuk kuesioner yang dilakukan adalah kuesioner yang tidak langsung tertutup dikonstruksi dengan maksud untuk menggali atau merekam data mengenai apa aja yang diketahui responden perihal objek dan subjek tertentu. Yang ketiga ada wawancara. Proses wawancara ini peneliti berusaha menggali informasi dari responden tentang pendapat mereka dengan adanya pedagang kaki lima di kawasan tersebut, dan pada saat proses wawancara berlangsung, peneliti dapat menambahkan beberapa pertanyaan di luar konteks pertanyaan yang telah ada. Selanjutnya data sekunder sebagai sumber data pendukung. Data sekunder umumnya menyajikan data-data yang umum pada kawasan Simpang BPKP Lampineng Kota Banda Aceh, contohnya Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Data sekunder ini juga merupakan data yang diperoleh oleh sebelumnya dan para peneliti tertentu. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.